Kampung tempat tinggal Abu Nawas lama-kelamaan membuatnya merasa tak nyaman karena banyaknya orang yang menumpuk-numpuk harta dengan menghalalkan segala cara. Otomatis, hal ini membuat Abu Nawas gusar karena sebagai seorang ulama, Abu Nawas berpikir bahwa hal itu bertentangan dengan ajaran agamanya. Untuk menghentikan perbuatan tersebut, Abu Nawas memutar otak mencari ide yang tepat untuk menyadarkan banyak orang. Setelah berpikir panjang, akhirnya ia menemukan ide cemerlang, yaitu ide sandal ajaib. Dengan mengambil peralatan sederhana, berangkatlah ia ke pasar untuk gelar tikar dan menjual sendal-sendal. Sendal ajaib, sendal ajaib, sendal ajaib. Begitulah kata Abu Nawas berkali-kali di pasar. Sesaat kemudian, muncullah seorang pemuda yang melihat-lihat barang dagangannya. "Silakan tuan, mau cari apa?" tanya Abu Nawas. "Saya ingin mencari sandal yang bisa merubah hidupku." Jawab pemuda itu. "Apa maksud tuan?" tanya lagi Abu Nawas. "Saya ini sudah lama hidup miskin dan ingin sekali kaya raya. Saya ingin membeli barang yang bisa memberikan saya keberuntungan," kata si pemuda itu. Sejurus kemudian Abu Nawas memberikan salah satu sandal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sandal itu akan membuat penggunanya dari yang tadinya tak punya menjadi orang yang punya. Karena tertarik, pembeli itu akhirnya jadi juga membeli sandal ajaib itu. Dengan harga yang lumayan mahal, si pemuda itu memakai sandal ajaib itu dan berkeliling kampung dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Akan tetapi, harapannya tak kunjung terwujud. Jangankan keberuntungan, si pemuda malah dikira pencuri di kampung tersebut. Untung saja para warga tak sampai menghakiminya karena merasa tertipu. Pemuda itu kembali lagi untuk menemui Abu Nawas. "Assalamualaikum," sapa pemuda itu. "Waalaikumsalam. Ternyata tuan. Bagaimana kabar tuan?" tanya si Abu Nawas. "Kabar jelek. Aku selain ditimpa kemalangan gara-gara sandal ini, padahal dulu engkau mengatakan kalau sandal ini bisa mendatangkan keberuntungan, bisa menjadi kaya dan terkenal. Tapi mana buktinya?" protes si pembeli itu. Seingat saya tidak pernah mengatakan seperti itu tuan," sergah si Abu Nawas. "Saya hanya mengatakan bahwa bila tuan mulanya orang yang tidak punya, maka dengan membeli sendal ini, tuan akan menjadi orang yang punya. Buktinya, sekarang tuan sudah memiliki sendal ajaib ini," kata Abu Nawas. Begitu mendengar penuturan Abu Nawas, pemuda itu hanya bisa terdiam. Ia menyadari bahwa dirinya sedang salah tafsir. "Lalu mengapa engkau mengatakan bahwa sendal ini ajaib?" tanya si pembeli. "Karena merek sendal ini adalah ajaib, jadi namanya sendal ajaib," jawab Abu Nawas. Akhirnya, pemuda itu pun pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. "Tunggu tuan, saya ingin mengatakan sesuatu kepada tuan, mungkin saja akan ada manfaatnya," kata si Abu Nawas. "Jangan pernah percaya kepada barang ajaib, karena percaya pada sesuatu selain Tuhan itu bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia maupun di akhirat kelak. Buktinya sebagaimana yang Tuhan alami ini. Oleh karena itu segeralah bertobat kepada Tuhan," kata Abu Nawas.
Mendengar penuturan Abu Nawas, sepertinya pemuda itu mulai menyadari kesalahannya. Ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa membawa kepada perbuatan yang dimurkai oleh Tuhan. Mulai saat itulah ia bertobat kepada Tuhan. Begitulah cerita Abu Nawas dengan sendal ajaibnya.